Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah video tutorial dengan rumusan masalah bagaimana membuat peta kontur dari data yang didapatkan melalui citra satelit. Oke, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan program apa saja yang digunakan, yaitu Google Earth. Nantinya Google Earth kita pakai untuk mengambil data foto udara. Kemudian setelah data didapatkan, kita akan membuat peta kontur menggunakan program Surfer. Surfer yang saya gunakan kali ini adalah Surfer edisi atau versi 11. Kemudian ada program GPS Babel, fungsinya untuk program converter data yang berformat Google Earth diubah menjadi format GDB atau supaya bisa dibuka di GPS Map Source. Oke, langkah pertama, kita buka Google Earth. Kita sudah tertuju di tampilan program Google Earth. Kita harus mencari objek yang harus kita ambil foto udaranya, yaitu di menu search. Sebagai contoh, wilayah yang akan kita cari adalah Tanjung Jabung Timur, Jambi. Nah, kita sudah tertuju di tujuan kita, yaitu Tanjung Jabung Timur, Jambi. Kita lebih perjelas lagi. Oke, ini wilayah Tanjung Jabung Timur. Saya terfokus di bibir pantai Tanjung Jabung Timur. Yang kita lakukan adalah sebelumnya pastikan di menu option pengaturannya, yaitu show latitude longitude, kita pakai satuan derajat, menit, detik. Kemudian unit of measurement kita ambil satuan meters dan kilometer. Apply, oke. Kemudian kita klik add path. Klik pengaturan altitude, kita pilih relative to sea floor. Nah, kemudian kita pasang titik padnya. Saya terfokus di pinggiran pantai ini. Kita pasang beberapa titik.
Oke. Pad, beberapa titik pad sudah terpasang. Tinggal kita save. Klik kanan, pilih Save Place As. Kita simpan file ini dengan format KML. Oke, pemasangan pad telah selesai. Kini kita pindah ke program GPS Babel. Nah, kita sudah ditampilkan di program GPS Babel. Ini format, kita pilih Google Earth Keyhole. Masukkan file yang tadi, file dari Google Earth yang berformat KML. Akan kita ubah formatnya menjadi Garmin Map Source GDB. Kita taruh di folder yang sama. Nah, formatnya GDB. Oke, siap untuk mengkonversi. Nah, converting sukses. Oke, setelah di converting, kita pindah ke program GPS Garmin. Kita akan masukkan file yang berformat GDB tadi. Klik file, pilih open. Nah, ini titik-titik pad yang kita ambil tadi di Google Earth. Sekarang kita tampilkan di GPS Garmin Map Source. Pilih menu edit, klik preference, pastikan aturan positionnya grid. Kita pilih format UTM, WGS, datumnya WGS 84. Apply, oke. Kemudian kita save di folder yang sama. Jangan lupa kita ubah formatnya menjadi format TXT supaya bisa terbaca di notepad nantinya. Oke, penyimpanan telah selesai. Sekarang kita lanjut ke program server. Nah, teman-teman perlu diketahui, dalam menghasilkan peta kontur, kita harus memiliki data-data longitude, latitude, dan altitude. Kita buka folder TechBoom Yes. Kita buka folder yang format teks dokumen. Nah, ini datanya. Kita buka program Microsoft Excel. Kita pindahkan.
Maksud saya kita pindahkan di sini saja di server, pilih new worksheet, kita pindahkan. Yang kita butuhkan hanya data latitude, longitude, dan altitude saja. Nah, ini data longitude, dan ini data longitude. Kita copy di Microsoft Excel. Oke. Nah, kita membutuhkan juga data ketinggian atau elevasi, atau juga altitude. Namun di data yang kita dapatkan tidak didapatinya data altitude. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita harus mengambil data altitude itu secara manual, atau menentukan data itu secara manual dengan melihat informasi elevasi di tampilan Google Earth dengan cara klik kanan pet bibir pantai tancap tim, lalu klik show elevation profile. Nah, di sini diberi informasi titik koordinat pet serta ketinggian masing-masing pet. Nah, di sini informasinya koordinat berupa format derajat, menit, detik. Agar mempermudah kita menentukannya, kita buka map source kembali, klik edit, pilih preference, posisinya grid UTM kita ubah menjadi satuan derajat, menit, detik. Nah, apply, oke. Kita simpan atau save as. Kita buat saja pantai tancap tim 2 dengan format txt, save. Nah, kita buka notepad pantai tancap tim 2. Nah, di sini informasi latitude longitude-nya berupa format degree, minute, second. Ini berfungsi sebagai penunjuk dalam menentukan elevasi di Google Earth. Kita buka notepad, ukurannya sebesar ini, dan kita buka Google Earth. Nah, bisa dilihat di poin pertama 0 derajat 55 menit 15 detik. Kita cari nilai yang sama. Nah, ini bisa dilihat di sini. Titik pertama itu 0 derajat 55 menit 15 detik. Cari yang mendekati ataupun sama. Nah, ini dia. Bisa dilihat pada poin pertama elevasinya 6 meter di bawah permukaan laut, di atas permukaan laut maksud saya. Kita catat di poin pertama. Lalu lanjut poin kedua, yaitu 0 derajat 53 menit 06
detik. Kita cari yang sama, 0 derajat 53 menit. Nah, ini itu elevasinya minus 2 meter di bawah permukaan laut. Kita catat seperti itu dan seterusnya. Oke. Pengambilan data elevasi secara manual di Google Earth telah diselesaikan. Inilah data yang nanti dibutuhkan untuk sebagai informasi peta kontur. Kita save. Lalu kita buka kembali program server. Ya, kita langsung saja membuat peta kontur. Langkah pertama kita klik menu bar, pilih grid, lalu pilih data. Pilih data berformat Excel. Nah, di sini terlihat keterangan data kolom. Kolom A mewakili X, kolom B mewakili Y, serta kolom C mewakili Z. Sehingga dari data ini akan menjadi informasi pembentuk kontur 3D. Kita oke kan? Maka secara otomatis server akan mengolah data menjadi sebuah data statistik secara otomatis. Bisa kita lihat, ini adalah data-data statistik yang diolah. Data ini nantinya sebagai informasi kita keluarkan dan ada perintah save, kita save, yes. Oke, setelah itu pilih menu bar, pilih map, new, pilih contour map. Kita pilih data yang berformat grid ini, open. Nah, maka terbentuklah peta kontur bibir pantai Tanjab Tim. Nampak di sini bahwa ada garis-garis kontur yang saling terhubung dan memiliki ketinggiannya serta kedalamannya. Kita dapat berimprovisasi dengan ini. Kita pilih map, new. Kita coba dengan peta 3 dimensi, permukaan 3 dimensi maksud saya, dengan data yang sama. Nah, kita coba menyatukan kedua jenis peta ini dengan cara overlap map dengan cara seperti ini, ya. Pilih overlay maps. Maka kedua map saling menyatu.
tinggal kita klik 2 kali, kita atur optionnya, pengaturannya seperti warna, kita pilih sesuai kebutuhan. Kita dapat berimprovisasi dengan menambah jenis map baru. Ada banyak fitur di map seperti base map, post map, clashed post map, serta watershed map. Lalu ada juga 3D wireframe. Kita coba ini. Kita dapat menggunakan beberapa fitur kontur di peta kontur di menu bar sesuai kebutuhan kita ingin pakai yang mana. Nah, ini nampak bahwa ada dari gambar kontur ini nampak bahwa adanya perbedaan elevasi, di mana di sisi sebelah selatan itu berupa dataran tinggi. Sedangkan di sisi utaranya itu sudah masuk ke dataran rendah. Artinya ini adalah lautan ataupun perairan. Bisa dilihat dari skala warna ini. Nah, ini juga sama, namun penyajiannya berbeda. Ini nampak konturnya, permukaannya berbeda. Sisi sebelah ini lebih rendah datarannya, dan sisi sebelah selatan ini lebih tinggi. Sekedar informasi saja, server ini ataupun data server melalui satelit ini digunakan biasanya untuk dipakai dalam wilayah cakupan yang luas. Ya, cakupan luas. Biasanya itu untuk menentukan kontur satu daerah atau satu pulau. Sedangkan untuk menentukan atau pengambilan data kontur cakupan wilayah yang sempit atau kecil, itu dilakukan pengambilan data secara manual menggunakan teodolit ataupun menggunakan GPS. Baik, mungkin sekian video tutorial ini, semoga bermanfaat dan berguna. Pesan saya, sebaiknya program server ini